Matahari tergantung rendah di atas sabana yang luas, cakram cair yang menetes ke cakrawala, memancarkan bayangan kuning keemasan yang menari di atas rerumputan tinggi panas, bergetar dalam gelombang, memburamkan batas antara bumi dan langit, sementara angin pelan membawa aroma kering dari debu dan kulit pohon akasia. Dalam kabut keemasan itu, bahaya mulai berkumpul dalam diam. Dari kejauhan, sekumpulan singa jantan mendekat, formasi yang terkoordinasi dengan penuh kehati-hatian dan tujuan. Gerakan mereka tidak terburu-buru, hampir seperti bangsawan, namun di balik keanggunan itu berdenyut niat yang purba. Otot-otot mereka beriak di bawah bulu yang tersinari matahari saat mereka menyebar membentuk sabit lebar. Tapak kaki mereka senyap di atas tanah, memotong semua jalan keluar. Anak gajah di tengah perangkap hidup ini tersandung, merasakan apa yang sudah diteriakan oleh insting, tidak ada jalan keluar. Telinga kecil anak gajah itu berkibar lemah, belalainya terayun saat ia berputar ke sana kemari, mencari celah dalam dinding para pemangsa, tapi tak ada satupun. Udara seakan mengencang di sekeliling adegan itu. Berat oleh rasa tak terelakkan. Teriakan tingginya yang gemetar menembus keheningan, menggema di seluruh dataran, suara ketakutan murni yang tak tersaring. 6 singa sepenuhnya tampak di depan mata. Semuanya jantan, sebuah koalisi langka, persaudaraan yang ditempa oleh darah dan dominasi. Mata keemasan mereka menyala seperti logam cair, tak berkedip, tertuju pada anak gajah yang gemetar. Sang pemimpin sedikit lebih besar dari yang lain, mengembuskan napas lewat lubang hidungnya, surainya bergoyang di tiup udara kering. Bersama-sama, mereka berdiri berdampingan, tembok kekuatan yang tak tergoyahkan. Anak gajah itu mundur, kaki kecilnya tergelincir di atas tanah sampai akhirnya jatuh ke sisi tubuhnya. Sejenak, ia terbaring di sana, kakinya mengayun lemah, gambaran menyedihkan tentang kepolosan di hadapan alam yang tanpa ampun. Lalu datanglah teriakan putus asa, mentah, memilukan, jeritan terakhir pada langit yang tak memberikan belas kasih. Tetaplah bersama kami. Mungkin suara narator akan berkata jika ini adalah sebuah film, karena apa yang akan terjadi selanjutnya akan mendefinisikan ulang arti keberanian. Untuk memahami besarnya momen ini, kita harus menghargai betapa mustahilnya peluang yang ada di depan kita. Sabana membentang tanpa akhir, dilukis dalam emas dan hijau, dihiasi pohon-pohon akasia sepi yang berdiri seperti penjaga purba. Ini bukan kekacauan, ini adalah keteraturan, irama abadi antara hidup dan mati. Namun bahkan dalam simetri kejam ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Keenam singa itu tidak menyerbu dengan kegilaan berburu. Sebaliknya, mereka bergerak dengan perhitungan yang disengaja. Ekor mereka berkedut dengan irama terukur, mata mereka mengamati, membaca setiap gerakan anak gajah. Ini bukan sekadar perburuan, ini sebuah demonstrasi, sebuah pertunjukan dominasi. Bagi mereka yang memahami alam liar, ini adalah tontonan langka. 6 pejantan kuat bekerja sama, aliansi yang biasanya digunakan untuk merebut kawanan lawan atau mempertahankan wilayah. Untuk mengambil risiko dalam manuver yang begitu terkoordinasi terhadap mangsa seberbahaya gajah, bahkan yang masih muda, dibutuhkan sebuah tujuan, bukan rasa lapar saja yang mendorong mereka, tapi naluri untuk membuktikan superioritas. Anak gajah itu, meski kecil, adalah tantangan, dan dalam hierarki alam liar, menaklukkan mangsa yang tangguh, memperkuat kekuasaan mereka atas sabana. Jauh di sana, di punggung bukit yang terjal menghadap ke dataran, penjaga hutan bernama Kofi berdiri dengan teropong menempel di matanya. Keringat menetes di pelipisnya, bukan karena panas. Dia telah menyaksikan banyak adegan hidup dan mati selama bertahun-tahun menjadi pelindung alam.
Namun ada sesuatu yang berbeda dari momen ini. Dunia di depannya terasa tertahan, seolah menahan napas. Lewat lensa, ia bisa melihat setiap kedutan, setiap getar ketakutan dalam tubuh anak gajah. Dadanya terasa sesak. Setiap naluri dalam dirinya berteriak untuk bertindak, untuk turun tangan. Tapi ia tahu aturannya mengganggu perburuan predator, bisa merusak keseimbangan yang rapuh, bisa mengubah ketegangan yang terkendali menjadi kekacauan yang tak terkendali. Ia harus tetap diam. Jari-jarinya mencengkeram kuat bingkai, logam pos pengamatan, buku jarinya memutih karena tekanan. Lakukan sesuatu, suara hati kecilnya berbisik, tapi pelatihannya menjawab dengan kebenaran yang tak terelakkan. Kadang tidak melakukan apapun adalah satu-satunya cara untuk menjaga keteraturan yang lebih besar. Beban dari keheningan itu terasa tak tertahankan. Di sekelilingnya, sabana begitu sunyi, tak ada burung, tak ada gesekan rumput, tak ada suara panggilan dari kejauhan, bahkan angin pun seolah berhenti, menunggu. Kofi merasa seolah dunia sendiri sedang menahan napas. Jika aku turun tangan, pikirnya, aku bisa menghancurkan semuanya. Tapi jika tidak, anak gajah itu akan mati. Ia menghembuskan napas dengan gemetar, menurunkan teropong sejenak. Konflik di dalam dirinya terasa nyata. Etika melawan emosi, tugas melawan kemanusiaan. Inilah bagian tersulit dari menjadi penjaga alam liar. Belajar kapan harus mengamati dan kapan harus bertindak. Ia menyeka keningnya dan melihat lagi. Singa-singa itu kini lebih dekat. Tubuh mereka meluncur di antara rerumputan tinggi seperti hantu emas. Teriakan anak gajah semakin keras, campuran rasa sakit dan ketidakpercayaan. Suara itulah yang mengoyak ketenangan Kofi. Apa yang akan kamu lakukan? Seolah ada suara bertanya. Jika kamu berada di posisinya. Lalu, saat harapan sang penjaga mulai memudar, sesuatu berubah di Cakrawala. Awalnya, itu hanya bayangan samar, gerakan jauh yang kabur oleh panas dan debu. Tapi, seiring detik berganti menit, bayangan itu mulai membentuk. Gelombang gerakan yang besar dan rendah Kofi kembali mengangkat teropong. Napasnya tertahan. Sebuah awan debu naik dari kejauhan, semakin padat dan berat. Sesuatu yang besar sedang mendekat. Ia memfokuskan pandangan dan jantungnya melonjak. Itu bukan keluarga anak gajah itu. Itu seluruh kawanan gajah bergerak dengan tujuan. Siluet mereka dibingkai oleh cahaya yang menyala. Suara langkah mereka sampai beberapa detik kemudian. Gemuruh rendah yang lebih terasa daripada terdengar. Seperti guntur yang menggulung di bawah bumi. Di antara mereka di depan menjulang sang matriark. Gadingnya panjang dan usang, kulitnya penuh bekas luka dari pertempuran masa lalu. Ia adalah kebijaksanaan yang hidup, ingatan berjalan dari kawanan itu. Panggilan minta tolong telah sampai padanya, terompet putus asa yang terbawa angin, cukup kuat untuk membangkitkan sesuatu yang kuno dan tak tergoyahkan dalam dirinya. Itu bukan anaknya. Itu bukan garis keturunannya, tapi gajah tidak mengukur hubungan hanya dari darah. Bagi mereka, jeritan anak gajah yang ketakutan adalah panggilan universal yang melampaui silsilah, wilayah, dan naluri menyelamatkan diri. Sang matriark berhenti sejenak, mengangkat kepalanya yang besar, telinganya terbentang seperti layar lebar saat ia kembali mendengarkan. Di sekitarnya, kawanan melambat anak-anak gajah menempel pada induknya, merasakan ketegangan menyebar di udara. Dia tahu apa yang menunggu. 6 singa jantan bersatu dalam kekuatan pilihan cerdas adalah berbalik arah. Tapi pilihan cerdas tidak selalu pilihan yang benar. Napasnya yang dalam dan bergemuruh memecah keheningan. Lalu dengan gerakan perlahan dan penuh tekad, ia berbalik menuju bahaya. Debu mengepul di bawah langkahnya saat ia mulai berjalan dan kawanan pun mengikutinya.
Bibir Kofi terbuka karena tak percaya. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Dia akan memperjuangkannya. Dia benar-benar akan melakukannya. Dan di saat itu juga harapan, rapuh meski nyata, mulai tumbuh di balik cahaya senja sabana yang meredup. Ia sudah tua, bukan hanya dalam hitungan tahun, tapi dalam kebijaksanaan yang diukir oleh waktu. Kulitnya kasar seperti kulit pohon tua, dipenuhi guratan-guratan dalam dari perjuangan hidup luka-luka, menghiasi tubuhnya seperti tanda suci. Masing-masing bercerita tentang musim kemarau yang dilalui, pemangsa yang diusir, sahabat yang hilang, gadingnya, usang namun tak patah, berkilau samar di bawah cahaya keemasan. Ia bukan sekadar pemimpin, ia adalah ingatan hidup kaumnya. Mata amber sang matriark menyapu cakrawala, mengikuti getaran di rerumputan yang jauh. Sebuah getaran rendah merambat melalui tanah, bukan ke telinga, tapi ke tulang. Ia berhenti, mengangkat kepala, belalai melengkung tinggi, mencium udara, lalu terdengar lagi suara itu, pelan, gemetar, dan penuh derita. Jeritan anak gajah, bukan anaknya sendiri, namun tak bisa disalahartikan. Dalam tatanan moral yang rumit di alam liar, tidak ada aturan yang lebih sakral daripada bertahan hidup. Setiap matriark mempelajarinya sejak pertama kali memimpin kawanan. Tugasnya, janji sucinya, adalah melindungi kaumnya, memastikan anak-anaknya hidup hingga fajar berikutnya. Tapi kini, di hadapannya muncul paradoks besar dari alam, pilihan antara keselamatan dan belas kasih. Jantungnya bergemuruh seperti genderang bumi. Di sekitarnya, kawanan menanti perintah. Gajah-gajah muda tampak gelisah, belalai mereka menyentuh kakinya. Dalam pertanyaan diam, udara dipenuhi naluri, aroma ketakutan dan bisikan bahaya. Di balik batas panas yang bergelombang itu, 6 pemangsa menanti. Singa-singa, raja tak terbantahkan wilayah ini. Setiap naluri berteriak tidak, berbalik, lindungi kawanan, amankan keturunan. Namun jeritan itu, jeritan lemah dan kesepian itu, membelah logikanya seperti petir membelah langit. Gajah bukan makhluk yang tak peduli. Hati mereka mengingat, mereka meratapi yang mati, menghibur yang terluka, dan melindungi yang tersesat. Dan sang matriark, dengan pikiran seluas dataran yang ia pimpin, tahu bahwa membalikkan badan tidak akan membungkam suara itu. Suara itu akan bergema selamanya dalam ingatannya. Ia menarik napas panjang dan perlahan. Keputusan itu lahir bukan dari pikiran, tapi dari jiwa, purba, suci, tak tergoyahkan. Dengan gumaman berat yang bergemuruh di dadanya, ia berbalik menuju sumber suara itu. Kawanan ragu, lalu satu persatu betina muda berdiri di sisinya. Anak-anak gajah berlindung di antara kaki ibu mereka, seolah nalurinya tahu bahwa mereka sedang menuju badai. Debu terangkat di bawah kaki raksasa mereka saat mereka mulai maju. Gelombang kehidupan yang bergerak menuju bayang-bayang kematian. Dari atas bukitnya, Kofi nyaris tak percaya dengan apa yang ia saksikan. Lewat teropongnya, ia melihat sang matriark di depan. Sosok keberanian yang tak terbendung, langkahnya mantap, geraknya penuh tujuan. Dia benar-benar melakukannya, gumamnya, suaranya bergetar oleh rasa kagum. Kekuatan momen itu terasa seperti dorongan fisik yang nyata. Dia mempertaruhkan segalanya demi satu. Ini bukan sekadar naluri, ini adalah empati yang bergerak. Tindakan belas kasih yang menentang logika dingin dari bertahan hidup. Di sabana, para singa merasakan perubahan sebelum melihatnya. Angin membawa getaran ritmis rendah dari kawanan yang mendekat, gemuruh dalam yang membuat tanah bergetar. Mata mereka melirik ke cakrawala. Tempat Fata Morgana berubah menjadi gelombang gerakan. Telinga sang pemimpin bergerak. Ekornya mulai mencambuk, surainya bergetar oleh kegelisahan. Keseimbangan kekuasaan sedang bergeser. Apa yang sebelumnya perburuan kini menjadi konfrontasi. Keenam singa,
raksasa otot dan percaya diri, saling bertukar pandang dengan waspada. Mereka pernah melawan kerbau, hiena, bahkan singa, lawan. Tapi gajah, itu hal lain. Namun rasa bangga dan lapar bercampur di dalam pikiran mereka. Mereka belum bisa mundur. Anak gajah itu sudah dalam jangkauan. Hadiahnya ada di sana, suara kawanan, meski jauh hanyalah peringatan. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Langkah sang matriark makin cepat. Debu berputar di sekitar tubuh besarnya, membungkusnya dalam aura kemegahan yang lahir dari badai. Anak-anak gajah di kawanan itu bersuara serentak, bukan karena takut, tapi karena solidaritas. Suara mereka melayang seperti nyanyian suku yang bersiap untuk bertempur. Para singa untuk pertama kalinya ragu. Dan dalam keraguan itu, satu celah dalam irama dominasi. Makhluk terkecil menemukan kekuatannya. Anak gajah itu terdiam selama beberapa detik yang menyiksa. Matanya membelalak dan basah, dadanya naik turun. Tapi kini, di tengah gemuruh yang semakin mendekat, sesuatu berkedip di dalam dirinya. Sebuah percikan. Mungkin itu getaran di bawah kakinya atau aroma samar dan menenangkan dari sesamanya yang terbawa angin. Apapun itu, rasa takut mulai melunak, tidak menghilang tapi berubah menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang liar dan penuh perlawanan. Dengan usaha gemetar, anak gajah itu menggerakkan kakinya ke bawah tubuh, lalu mendorong tubuhnya ke atas. Lututnya goyah. Tanah menempel di kulitnya, tapi ia berdiri. Singa terdekat, binatang raksasa dengan surai gelap dan moncong penuh luka, menatap tak percaya, geraman rendah terdengar dari tenggorokannya. Bagi si pemangsa, perlawanan mangsa ini tak terduga. Bagi anak gajah, itu segalanya. Ia mengangkat belalainya yang munggil, masih gemetar dan menghembuskan napas. Bukan auman, bahkan bukan trompet kuat, tapi letupan suara kecil dan nyaring. Namun suara itu lebih berat maknanya daripada auman manapun. Itu adalah perlawanan yang menjadi suara, sebuah deklarasi. Aku tidak akan mati dalam ketakutan. Singa itu berkedip, otot-ototnya menegang. Di sekelilingnya, koalisi bergerak gelisah, ekor berkedut, mata menoleh ke cakrawala di mana siluet pertama kawanan yang berlari muncul, raksasa-raksasa abu-abu di bawah cahaya membara. Dalam sekejap itu, sabana menahan napas. Pemangsa dan mangsa, pemburu dan yang diburu, semua membeku dalam keseimbangan yang rapuh. Anak gajah berdiri, gemetar namun tak tergoyahkan, simbol perlawanan. Terompet sang matriark menjawab, pekikan perang yang menggema di seluruh dataran. Kofi merasakan nadinya berdebar di tenggorokan. Suaranya bergetar saat ia berbisik, ayo kecil, bertahanlah. Singa-singa kembali bergerak, presisi mereka mulai retak karena kebingungan. Sang pemimpin menggeram pelan, berusaha mengendalikan saudara-saudaranya, tapi mantra itu telah hancur. Fokus mereka terbagi, sebagian tertuju pada anak gajah, sebagian tertarik oleh gemuruh yang mendekat. Debu membumbung di kejauhan, mengaburkan cakrawala menjadi badai gerakan. Sang matriark sedang datang. Dan bersamanya datang bukan hanya kekuatan, tapi sesuatu yang lebih besar. Perwujudan dari setiap kehidupan yang menolak tunduk pada ketakutan. Sejenak, sabana seolah menahan napas. Waktu terasa melambat, tergantung di antara dua detak jantung. Teriakan perlawanan anak gajah dan derap menggelegar sang matriark. Udara bergetar oleh beban kemungkinan. Terompet anak gajah, meski lemah dan gemetar, adalah lebih dari sekadar suara. Itu adalah pernyataan, lahir dari ketakutan, berubah menjadi perlawanan yang membelah udara berat seperti cahaya menembus awan badai. Para singa membeku, ritme mereka terganggu. Cakar sang pemimpin terangkat setengah langkah, kuku setengah mencuat. Di alam liar, keraguan bisa berarti kematian, dan saat itu sudah cukup. Fakta penting, narator mungkin berkata, aksi ini lahir dari keputusasaan mutlak,
menandai titik balik psikologis, bukan bagi para pemangsa, melainkan bagi semangat sabana itu sendiri. Pemangsa adalah makhluk pola dan prediksi. Mereka mengantisipasi kepanikan, mereka hidup dari pelarian. Tapi ini berbeda. Perlawanan anak gajah begitu kecil, begitu tampak sia-sia, meretakkan tatanan alam. Para singa yang terbiasa melihat kepasrahan kini berhadapan dengan sesuatu yang asing, keberanian dalam bentuk paling murni dan mentah. Inilah kebenaran universal tentang keberanian, bahwa ia tidak tumbuh di ketiadaan rasa takut, melainkan justru di tanah tempat ketakutan tumbuh. Keberanian bukan ketenangan, ia gemetar, ia berdarah, tapi ia tetap maju. Keenam singa berdiri dalam kebingungan yang sunyi, mata keemasan mereka bergantian menatap anak gajah yang gemetar. Dan cakrawala, tempat badai debu dari kawanan yang mendekat semakin besar. Di bawah cakar mereka, tanah mulai bergemuruh, getaran dalam menyebar ke segala arah seperti guntur yang menggelinding di atas bumi. Sang matriark datang, dan bersamanya datang penghakiman. Anak gajah itu masih gemetar, melangkah goyah ke depan, seolah hendak menghadapi musuh yang menjulang di atasnya. Jantungnya bergemuruh seperti genderang perang, setiap detak menyatakan, "Aku belum selesai." Perlawanan rapuh itu menjadi penanda, sebuah sinyal yang dikirim melalui bumi dan udara. Sang matriark mendengarnya, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwanya. Langkahnya dipercepat. Tanah bergetar, debu meledak ke atas, membingkai sosok raksasanya di bawah matahari, seperti Dewi Badai dan belas kasih yang bersatu. Para singa bergerak gelisah, ekor mereka berkedut. Presisi perburuan yang sebelumnya begitu terukur, mulai runtuh di bawah beban ketidakpastian. Sang pemimpin menggeram pelan, bukan karena lapar, tapi sebagai peringatan. Ia menoleh ke kiri lalu ke kanan, menghitung persamaan yang mustahil di depannya. 6 singa melawan pasukan raksasa. Kofi mencengkeram teropongnya lebih erat, nadinya berpacu. "Ayo," bisiknya lirih, matanya berpindah antara anak gajah dan kawanan yang semakin mendekat. "Ayo, tunjukkan siapa kamu sebenarnya." 30 detik terakhir berlangsung seperti gerakan lambat. Sang matriark menerjang ke depan, kaki-kaki raksasanya menghentak bumi dengan bobot keadilan itu sendiri. Gadingnya berkilau seperti tombak gading, belalainya melingkar siap menghantam. Di belakangnya kawanan menyebar, tembok hidup dari kekuatan, persatuan dan tujuan. Udara penuh debu, deru langkah mereka menyatu dengan dentuman jantung Kofi. Para singa bersiap, setiap naluri terbelah antara dominasi dan bertahan hidup. Sang pemimpin memperlihatkan taringnya, surainya berkibar tertiup angin. Lalu, seolah dengan kesepakatan tanpa suara, koalisi itu mengambil keputusan. Mereka tidak lari dalam kekacauan, mereka berbalik, serempak. 6 sosok keemasan dan perkasa berputar dalam formasi sempurna, bukan pengecut, melainkan raja yang menyerahkan tahtanya pada kekuatan yang lebih agung. Pengunduran mereka bukanlah rasa malu, melainkan kebijaksanaan. Pemahaman sunyi bahwa kekuatan tidak selalu diukur dari pukulan yang dilayangkan, melainkan dari pertempuran yang dipilih untuk tidak dijalani. Mereka pergi dengan kepala tetap tegak, ekor rendah. Kepergian mereka ditandai oleh kehormatan yang tenang dan aneh. Bahkan angin pun seolah membisu, memberi penghormatan. Sang matriark berhenti. Tanah di bawahnya perlahan mereda. Debu berputar mengelilingi tubuh raksasanya saat ia berdiri di atas anak gajah. Monumen hidup dari perlindungan dan belas kasih. Perlahan, ia menurunkan belalainya, melingkarkannya dengan lembut di sekitar tubuh kecil yang masih gemetar di depannya. Gumaman rendah bergema dari dadanya, suara yang lebih tua dari bahasa, sebuah lagu Nina Bobo tentang keselamatan dan penerimaan.
Anak gajah itu bersandar padanya, gemetar mulai mereda. Matanya yang kecil berkedip menatap pelindung yang menjulang, kebingungan berganti menjadi sesuatu yang baru, kepercayaan. Mimpi buruk telah usai. Sabana menghembuskan napasnya. Dari tempatnya berdiri, Kofi akhirnya melepaskan napas. Yang terasa seperti telah ditahan selama-selamanya. Tangannya gemetar saat ia menurunkan teropong. Tenggorokannya sesak oleh emosi. Setetes air mata jatuh di pipinya yang berdebu, mengukir garis pucat di atas wajah yang telah lama berjaga. Ia berbisik pada siapa pun dan tak seorang pun. Dia menyelamatkannya. Dia benar-benar menyelamatkannya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa momen ini jauh lebih besar dari sekadar penyelamatan. Apa yang terjadi di depan matanya adalah perumpamaan, pelajaran yang dibisikkan oleh semesta alam. Ini bukan kemenangan dari gading atau kekuatan. Ini adalah kemenangan dari pemahaman. Kekerasan adalah sebuah pilihan. Kesimpulan paling mudah dan alami dalam pertarungan semacam ini. Namun alam dengan kompleksitasnya yang tak terbatas memilih jalan lain. Keseimbangan dipulihkan bukan dengan penaklukan, melainkan dengan rasa hormat. Singa-singa memilih pelestarian daripada kesombongan. Sang matriark memilih belas kasih daripada ketakutan. Dan di antara mereka, harmoni rapuh telah terlahir kembali. Sabana tampak bersinar setelah semuanya. Matahari terbenam melukis debu dalam nuansa merah dan emas, seolah bumi sendiri merayakan keajaiban yang sunyi itu. Kawanan itu tinggal sejenak lebih lama. Bayangan mereka memanjang di atas dataran. Lalu dengan gumaman lembut dari sang matriark, mereka berbalik dan memulai perjalanan perlahan kembali menuju tempat aman. Anak gajah yatim itu kini menjadi bagian dari mereka, dilindungi, diterima, memiliki rumah. Kofi menyaksikan sampai mereka menghilang di kejauhan, dadanya berat namun penuh rasa kagum. Ia kini mengerti bahwa ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah komunikasi. Sebuah perjanjian sunyi yang tertulis dalam tulang dunia. Bahwa hidup, sekecil atau serapuh apapun, tetap memiliki nilai. Suaranya lembut dan penuh hormat, mengalun dalam keheningan. Kadang tindakan paling kuat datang tanpa pertarungan. Dan saat gema terakhir langkah kawanan memudar, sabana kembali pada iramanya yang abadi. Tak terputus, bijak dan kekal. Ini bukan hanya kisah penyelamatan. Ini adalah kisah penyelesaian di dunia yang sering dikuasai oleh dominasi dan kelangsungan hidup. Kekuatan sejati kadang justru terletak pada pengendalian diri. Mundur para singa dan belas kasih sang matriark. Keduanya adalah bentuk kemenangan, satu dari kebijaksanaan, satu dari empati. Bersama-sama mereka mengingatkan kita bahwa alam liar, meskipun buas, tidak hanya dijalankan oleh rasa takut, melainkan oleh rasa hormat yang dalam dan tak terucapkan terhadap kehidupan itu sendiri. Maka lain kali, jika kamu mendengar jeritan dari kejauhan, ingatlah ini. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian, karena di suatu tempat, seseorang atau sesuatu dengan hati seluas hati sang matriark mungkin saja sedang mendengarkan